Aduh, ke rumah aku masuk ya. Ini udah lama pasti ya, nggak ke rumah aku ya. Setelah Iya. berapa tahun kita nggak ketemu. Udah berapa tahun Dan sih? akhirnya kita sekarang ketemu lagi. Kayak terakhirnya 2018 ya kita Iya, baru udah ketemu. lama banget ya. Iya, udah lama banget. Dan aku penasaran sih, karena kita udah lama nggak ngobrol-ngobrol ya. Dan aku melihat kakak, aduh berkembang banget. Dan untuk keluarga kita, perlu diketahui kita akan nonton dulu jejak digital dari owner Lokaspace. Di episode podcast Rumah Kita kali ini, kita akan mengenal lebih dekat sosok Bella Febrianti. Seorang ibu muda yang menjalani dua peran sekaligus, mengurus keluarga sekaligus membangun usaha kedai kopi yang ia rintis dengan penuh ketekunan. Bagi Bella, usaha bukan hanya soal membuka tempat dan menjual kopi. Ia menghadirkan pengalaman. Lewat kreativitasnya, Bella rutin menghadirkan spot foto yang terus berganti di kedainya. Sudut-sudut kecil yang dirancang dengan rasa agar setiap pengunjung punya cerita untuk dibawa pulang. Dalam obrolan yang hangat dan jujur, Bella Febrianti berbagi tentang proses, lelah yang tak selalu terlihat, serta keberanian menjaga mimpi tanpa meninggalkan perannya sebagai ibu. Karena baginya, rumah bukan penghalang untuk tumbuh, melainkan titik awal lahirnya harapan. Selamat datang di podcast Rumah Kita. Setiap rumah punya cerita. Oke Kak Bella, jadi ini kan kita udah lama ya nggak ketemu. Mungkin sekitar dari tahun 2018 kita udah jarang banget ngobrol. Iya. Dan Kak Bella mungkin udah lama nggak ke rumah aku. Mungkin masih Iya diingat nih. anak-anak aku. Aku tadi sempet kaget tuh lihat si Aulia udah gede banget Iya, ya. udah gede dia sekarang kuliah di informatika Kak. Iya. Keren. Kalau Hana? Kalau Hana sekarang dia udah kuliah di psikologi ya dia sekarang. Wah, keren. Berarti Aulia semester akhir ya? Iya. Dan tau nggak kayak jadi Ayah Rama itu udah lama banget ngasih tahu aku kayak ayo dong kamu kayak Kak Bella bikin bisnis gitu. Aku tuh banyak takutnya gitu kan. Kenapa? Takut. Jadi makanya dari hari ini aku kayak pengen ngobrol banget sama kakak gitu ya. Gimana caranya bisa bangun bisnis ya. Karena aku tahu ya kakak dulu ibu rumah tangga, sekarang udah punya bisnis gitu. Ada nggak sih Kak sebenarnya perbedaan antara kakak menjadi ibu rumah tangga dan sekarang sudah punya bisnis? Sebenarnya ada ya. Kenapa aku bilang ada tuh kita dari kualitas diri kita. Jadi misalnya kita kan kalau dulu jadi ibu rumah tangga itu kita paling terjadwalnya ya masak, ngurusin suami, ngurusin anak. Tapi kalau udah kita bagi sama bisnis ya kita punya jadwal lain gitu, jadwal tambahan yang harus kita benar-benar planning dengan baik gitu. Jadi misalnya jam segini aku harus bangun jam segini, terus aku ngapain lagi di jam segini, terus jam 8-nya aku ngapain, setelah ngurus anak ini aku bisa nggak nih jam segini aku udah di tempat kerja gitu, gitu sih. Nah kalau secara ritualnya kalau setiap hari paginya gitu ngapain aja, atau kita ngurus rumah dulu atau langsung ke bisnisnya? Ngurus rumah dulu. Yang pasti kan kita kalau pagi-pagi itu ngurus sarapan, bangunin anak, bangunin suami. Setelah mereka bangun mandi ya, kita ngurusin sarapan. Setelah itu kan kalau anak kebetulan anak aku kan udah sekolah tuh, si TK gitu kan. Jadi aku harus nyiapin bekalnya si abang. Setelah nyiapin bekal abang aku harus nganterin dia karena kan nggak satu jalan sama kantor suami. Jadi suami sendiri berangkatnya, aku nganterin si abang gitu. Setelah itu masak baru deh aku ke Loka gitu. Nah jadi kan kakak kan dari pagi pasti ngurusin anak, terus selanjutnya kan langsung datang ke tempat bisnisnya gitu. Ada nggak kakak punya space waktu kayaknya aku pengen me time dulu di malamnya atau di paginya, atau ada di hari apa? Biasanya tuh di malam ya. Kebetulan aku tuh suka banget kan, kamu udah tahu kan, aku suka banget Korea gitu. Jadi me time aku tuh sebenarnya nggak yang muluk-muluk gitu deh. Aku cukup nonton drakor malam-malam pas anak sama suami udah tidur, udah jadi me time aja. Udah jadi me time aja gitu. Pasti seru refresh gitu. Kalau misalnya sekarang ini ya ada nggak kayak kan udah punya karyawan gitu, pasti ada saatnya kita tuh kayak burn out banget gitu kan. Aduh ini ngurusin anak, pulang-pulang suami pasti kayak
nanya-nanyain gitu ya. Mm-mm. Kita nanya ke suami gitu. Mm-mm. Terus kita kan tadi di tempat bisnis kita juga ketemu karyawan, konsumen dan banyak banget. Iya, Itu benar. kalau di rumah itu jadi ngobrol lagi atau sediman aja sama suami? Masih. Jadi kita tuh Mm-mm. ada yang namanya deep talk atau enggak pillow talk gitu. Mm-mm. Dan kebetulan kan si abang, si suami juga kan bantu juga kan Mm-mm. di bisnis itu. Nah, gimana caranya kita tuh nyediain waktu sebelum tidur, biasanya ngebahas hari ini tuh di bisnis ada apa aja, ada apa, terus kenapa dan harus gimana nih kita gitu. Biasanya ada nyisihin waktu. Nggak cuma bisnis aja sih, biasanya tentang keluarga juga, perkembangan anak atau tentang kita hari itu gitu. Iya, jadi kalau di sini bisa aku lihat suami kakak pasti bantuin banget ya. Supportnya dalam hal apa aja nih? Banget sih, aduh buat suamiku tuh makasih banyak udah support istrinya selama ini. Sampai aku bisa jadi kayak sekarang itu benar-benar bantuan suamiku. Terima kasih banyak suamiku. Iya. Jadi Gitu. kalau untuk sekarang kakak masih ngurusin bisnis ya? Masih. Jadi kamu kapan mau mulainya? Ya nih aku masih banyak takut gitu kayak aduh gimana ya, karena kan memang bisa dibilang kan sekarang udah punya anak 2 gitu ya. Dan pasti ada hal yang kayak aku tuh takut apakah aku terlambat ya untuk memulai lagi. Kalau kakak gimana? Enggak sih, kalau menurut aku sih kan anaknya udah pada gede. Jadinya kan lebih enak untuk dikasih tahu ya, diarahinnya. Nah, kalau untuk memulai itu kan kita harus mikirin passion dulu sih. Apa sih passion aku ini? Aku sukanya apa? Kalau kebetulan aku kan sukanya, hobinya itu ngedekor. Nah, aku fokusin ngedekor. Terus gimana caranya dari hobiku ini bisa ngasilin duit gitu. Jadi belajar mandiri juga kan, bantuin suami gitu. Gak apa-apa kalau kamu nanti nggak ngemulai ya kapan bisanya gitu kan. Iya bener sih. Jadi mungkin di luar sana juga keluarga kita mungkin ada juga nih kayak yang ibu-ibu nih Iya, bener takut banget. untuk memulai. Jadi gak apa-apa banget kalau untuk memulai Nggak sekarang apa-apa. ya. Yang namanya bisnis itu nggak terbatas umur ya, menurut aku. Jadi kalau nggak dimulai kapan lagi memulainya gitu. Jadi kalau bisa nih kakak disuruh memilih gitu, kakak sekarang lebih bersyukur atau oh ya udah deh aku jadi ibu rumah tangga aja, atau aku jadi ibu yang punya usaha, kak mau memilih mana kalau disuruh memilih? Aku lebih memilih mompreneur ya. Iya. Karena kan peran ibu itu ada juga di dalam mompreneur kan. Jadi nggak semata-mata kita fokus ngurus bisnis, tapi kita juga berperan sebagai ibu di rumah gitu. Jadi lebih seneng nyandang itu sih, mompreneur. Jadi kalau personal branding yang kakak bangun sekarang itu lebih ke mompreneur ya? Iya benar. Oke. Jadi kalau untuk sekarang kesibukannya berarti hanya bisnis dan juga sambil ngurus yang lain. Iya benar. Kira-kira kalau untuk kedepannya kayak masih ada kak pengen ngelakuin sesuatu hal gitu? Pengen banget sih. Yang pertama itu di bidang fashion sih. Nah mungkin sebelum kita bahas itu ya, nanti kita akan bahas itu di segmen Rahasia Dapur. Tapi aku ada beberapa games dulu. Ini aku ambilin pertanyaan-pertanyaan kak. Kakak boleh kayak menjawab pertanyaan ini dengan spontan ya, tapi bukan spontan uhuy ya. Ini kakak boleh banget untuk kayak cepat gitu jawabannya gitu ya. Ini aku punya 3 pertanyaan aja nih. Kalau kakak disuruh milih kopi atau coklat? Aku pilih coklat. Terus kakak mau pilih dekor minimalis atau yang rame banget warnanya? Minimalis dong. Terus yang ketiga ini ya, kakak bisnisnya stabil tapi tidak mengikuti tren, atau ide gila tapi bisnisnya tuh kayak naik maju turun gitu. Pilih maju mundur gitu, kok maju turun gitu ya, jadi maju turun ya. Pilih yang ide gila tapi naik turun bisnisnya. Kenapa kakak memilih ide gila gitu? Apa emang selama ini ide gila terus? Kayaknya bukan ide gila sih, lebih ke ini agak beda dari yang lain gitu. Kalau kita beda dari yang lain kan otomatis nanti para pelanggan-pelanggan itu customer kan pasti mencari gitu. Tapi kalau kita sama yang lain kan terkesan ya udah di sana juga ada gitu. Tapi kalau kita pilih yang beda dari yang lain, kita jadi salah satu mungkin pelopor juga kan buat teman-teman lain bikin ide yang sama kayak kita gitu. Jadi kalau bisa dibilang kalau menurutku sendiri ya, aku melihat juga media sosial kakak dengan bisnis kakak sekarang tuh emang beda gitu. Nah kalau dari kakak sendiri sih apa sih yang pengen kayak disampaikan ke konsumen gitu ya, atau keluarga kita ya? Apa sih yang menunjukkan kalau ternyata bisnis kakak tuh emang beda banget dari yang lain? Dari segi apanya?
Kalau buat keluarga kita ya gitu, bisnis aku tuh yang paling bedanya itu segi spot foto. Jadi spot fotonya itu mungkin agak berbeda dari yang lain dan mungkin unik juga ya, karena kan ada flowers gitu dan lebih ke perempuan gitu. Jadi kadang-kadang ada kan kita, kebetulan aku tuh bikin event kalau di bisnis aku itu tuh buat healingnya para perempuan, bisa ibu-ibu juga yang ikut. Jadi mereka bisa merangkai bunga atau melukis buat ngilangin stres lah yang ada di diri mereka. Kan biasanya abis ngurus anak, ngurus suami, apalagi nggak kerja itu capek banget loh dan bosen. Jadinya kita bikin wadah untuk mereka ngeluapin itu semua gitu. Mungkin ini juga terobosan terbaru ya Kak. Khususnya berarti Iya. Kakak sekarang ini mungkin lebih ke kayak ingin memberdayakan perempuan Iya, gitu ya. benar banget. Jadi kalau ibu-ibu di rumah nih ya, keluarga kita mungkin Iya, ya, benar. kalau bosan juga ini juga bisa jadi sebuah terobosan kalau punya bisnis gitu ya, pinter-pinter untuk gimana Iya. caranya konsumer ini nih tetap berada di tempat kita gitu. Iya, benar Dan banget. tentunya di segmen berikutnya kita akan berjumpa kembali. Selamat datang di podcast Rumah Kita. Setiap rumah punya cerita. Jadi pada kali ini bersama dengan saya Bunda Merin kembali lagi dan tentunya dengan salah satu narasumber kita Kak Bella ya. Yang pada hari ini kita sebenarnya tadi di segmen sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol bareng. Nah ini Kak Bella ya, kan karena kita udah teman lama, tapi aku yakin keluarga kita di rumah tuh pengen tahu sebenarnya apa sih yang membuat kakak tuh kayak ya udah deh aku harus bangun bisnis mulai sekarang gitu. Kenapa gitu? Yang pertama itu karena pengen mandiri ya. Jadi kita nggak pernah tahu kapan pasangan kita terus stay sama kita gitu kan. Jadi kalau kita udah punya usaha, terus udah punya penghasilan sendiri, kita udah kayak lebih siap nggak sih buat anak-anak kita nanti, kayak pendidikannya, kebutuhannya, itu ya alasan yang pertama. Terus yang kedua itu ada pengen upgrade diri lah, skill. Karena kan kalau aku lebih suka di bidang yang aku bilang tadi itu ngedekor rumah atau ngedekor apapun. Nah kebetulan memang terjun dunia F&B. Nah aku bikinlah cafe itu estetik mungkin lah buat dekorasinya gitu. Terus yang ketiga itu pengen support hobi anak-anak sih, ya nggak sih? Kan kalau kita punya penghasilan sendiri itu kita nggak bakal memperhitungkan gitu ya. Kalau anak kita suka di bidang musik kan kita bisa les piano atau les gitar atau apapun itu kan. Dan terus yang terakhir itu pengen jadi apa ya, suatu yang berharga lah gitu buat diri sendiri gitu kan. Nggak hanya berkutat dengan rumah atau anak atau suami, tapi lebih ke menghargai diri gitu. Nah Kak Bella kan sekarang kalau mungkin orang lihat Kak Bella sekarang sudah banyak jadi narasumber dimanapun gitu ya. Sudah dikenal sebagai owner atau CEO-nya, dia punya suatu bisnis gitu ya. Nah pasti orang penasaran kakak tuh sebenarnya punya memang basic bisnis atau memang dari keluarganya memang suka bisnis? Mungkin kalau dari keluarga enggak ya, karena nggak terlalu belajar juga itu. Tapi kalau untuk pengalaman sebelumnya itu saya bekerja gitu di perusahaan-perusahaan sebelumnya, itu kan banyak banget kita belajar hal-hal yang tentang bisnis, misalnya marketingnya atau akuntingnya, terus cara ngelola karyawannya yang baik itu kayak gimana. Dari itu semua jadi tumbuhlah rasa pengen deh punya bisnis sendiri gitu. Apa ya, tapi ya masih mikirin juga waktu itu.
Tapi sekarang alhamdulillah sih banyak hal yang aku pelajari dari bisnis Iya. gitu. Nah, kan aku juga ada penasaran gitu kan. Kan kalau di nama Instagramnya tuh ada .cc gitu ya. Heeh. Kopi dan coklat itu tuh apa sih? Kenapa harus ada .cc-nya itu? Mungkin lebih ke yang aku bilang tadi agak berbeda dari yang lain. Kan kalau yang lain itu coffee and eatery atau coffee and tea gitu ya. Tapi kalau coklat itu agak apa ya, jarang nggak sih? Jarang banget. Ya, jadi pengen juga ngangkat salah satu brand lokal Bangka lah gitu coklatnya. Jadi pengen gandeng beliau juga gitu, bekerja sama buat naikin, yuk bisa yuk gitu, produk lokal itu bisa naik juga, nggak kalah lah sama provinsi lain gitu sih. Jadi kalau coklat sendiri itu berasal dari provinsi kita ya Kak ya? Iya bener banget, apalagi dari desa yang deket banget sama kota aku. Oh jadi coklatnya dari salah satu desa di sini? Iya bener. Tahu nggak ada cerita seru, ini kejadiannya baru berapa hari yang lalu. Ada orang Korea yang tertarik sama coklat kita, tahu nggak? Jadi kenalnya dari mana? Jadi beliau tuh mungkin punya perusahaan di Pulau Bangka, terus mainlah ke Loka, udah 2 kali sih. Tiba-tiba kemarin tuh beliau kayak tertarik gitu sama coklat. Aku kan stay di situ ya, jadi aku lihat kok bisa ya, ini orangnya kayak agak berbeda kan kalau orang Korea gitu kan. Nah pas lihat oh ternyata memang bukan dari negara kita, dari negara luar. Ya aku coba promosiin lah kan buat ngangkat brand lokal kita gitu. Tapi seru banget loh. Seru banget ya. Iya. Jadi sekarang pada saat kan kakak sekarang kan sudah ada orang Korea lah tertarik akhirnya melalui dari bisnis yang sudah kakak buat gitu ya. Tentunya kan sekarang tuh orang tuh kayak mikir ya Kak, apakah aku kalau mulai bisnis harus siap dulu kah? Atau aku kayak modal besar? Atau kakak sekarang nih buat bisnis kemarin itu nekat aja? Apa langsung gaspol aja ya udah aku bikin usaha ini gitu? Kayaknya sih nekat sih ya, lebih ke nekat ya. Mungkin kalau pengalaman itu berapa persen, tapi nekatnya lebih gede gitu. Karena kan kalau nggak kita mulai sekarang kapan lagi? Kalau nggak kita coba kan kita nggak pernah tahu gitu hasilnya apa. Kalau cuma ada di dalam pikiran kita kan kayaknya nggak jalan gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau kita coba terus gagal ya kita cari apa nih yang bikin gagal gitu. Nah kakak bilang tadi kan ada gagal, cari lagi nih apa yang bikin gagal. Pasti kan itu ada tantangan kan kegagalan itu. Tantangan terbesar yang kakak alamin selama kakak buka bisnis ini apa? Ada banget, tahu nggak? Jadi aku pertama bikin bisnis itu kan sebenarnya bukan yang bisnis F&B ya, lebih ke arsitektur gitu, desain gitu kan. Dan basically aku nggak punya basic itu gitu kan. Basic aku kan akunting, tapi tiba-tiba banget pengen bikin bisnis di bidang itu. Dan tantangan terbesarnya itu waktu itu aku nggak tahu sama sekali tentang itu, sistemnya gimana, aku harus marketku ke siapa, dan boom akhirnya gagal. Iya. Gitu. Jadi ya tantangan terbesarnya ya kita harus bisa mencari tahu dulu kita tuh mau bisnis apa, passion kita di mana, dan marketnya mau siapa gitu. Jangan asal-asal bikin juga gitu. Jadi bisnis kakak dari yang kita bisa katakan gagal gitu Iya, ya, berhasil benar. gitu, ke bisnis yang sekarang sudah mulai lumayan berhasil ya, menuju gitu Iya ya. benar-benar. Nah jadi kalau sekarang itu apa sih yang kakak kayak oh jangan sampai nih di bisnis yang ini nih terjadi lagi apa gitu? Ada sistem. Jadi dalam bisnis itu ternyata kita butuh sistem. Mulai dari SOP-nya, terus gimana kita maintenance bisnis kita, terus gimana kita ngelola karyawan kita. Ternyata semua itu harus ada sistemnya. Jadi nggak asal-asal gitu. Kalau udah ada sistemnya, sekalipun karyawan itu nggak sama kita lagi ya kita udah punya SOP-nya lah gitu. Kalau untuk kakak sendiri kan kak ya, berarti kan kalau dari yang aku lihat ya kak ya, ternyata kan kakak juga ada belajar akunting, belajar sistem lagi, belajar bisnis lagi. Jadi mungkin untuk keluarga kita ya, siapapun ya yang menjadi ibu ya kak ya, ternyata kita tuh juga masih bisa belajar kok ya. Mungkin kakak belajar terus nih, ada kayak referensi buku atau lihat apa ya untuk belajar tentang bisnis? Sebenarnya kalau untuk keluarga kita ya, kalau mau memulai gitu ya, kita lebih melihat peluang sih zaman sekarang ini ya. Apalagi sosial media itu sangat-sangat gimana ya, berpengaruh gitu kan buat kita. Jadi
gunakanlah sebaik mungkin sosial medianya. Kita bisa lihat di sana, oh ternyata orang lagi pada suka ini, tahu kan yang namanya FOMO Iya, gitu kan. Nah itu, jadi orang-orang tuh ternyata lebih suka ini. Nah dari situ tuh peluang bisnisnya apa ya? Apa aku harus bikin kayak gini ya? Meskipun nanti pasti ada kata-kata berhasil nggak ya, Iya. gitu. Pokoknya tapi coba dulu gitu. Pasti ada aja nanti jalannya. Nanti kita nemu aja, oh ternyata kalau kayak gini nih nggak bisa, harus kayak gini ternyata. Itu sih. Nah, berarti kan Kakak kan ngikut tren atau FOMO tadi. Tapi kan kita juga percaya ya, Kak, kalau FOMO tuh kan ya sebulan ini ramai Terus gitu kan, enggak lagi suka, terus gitu. enggak lagi. Berarti itu juga menuntut kita untuk selalu mikirin ide-ide gila yang Kakak pilih tadi. Bener, jadi Iya. harus kreatif, inovatif sih. Jadinya ada hal-hal baru lagi yang kayak misalnya, oh udah habis nih rame yang ini, apalagi ya yang bisa bikin rame gitu, dipikirin matang-matang dan beda dari yang lain. Nah, kalau Kakak cari ide gitu, biasanya ada tipsnya nggak? Aku harus lihat ini dulu atau dengar musik dulu atau aku harus pergi keluar kota nih ngelihat bisnis yang sama gitu, atau kayak mendalami seperti itu? Aku sih lebih ke sosial media ya, tetap aku mainin di sosial media. Misalnya aku lihat di aplikasi Pinterest atau aku cari keywordnya misalnya coffee shop yang ada di luar negeri. Kenapa aku cari yang di luar negeri? Biar beda. Karena kalau kita lihat referensi yang di sini, dia bakal stuck di situ aja kan, sama gitu. Jadi sosial medianya dimainin, terus lebih ke main survei ke coffee shop yang ada di sini. Saya lihat-lihat, oh ternyata mereka tuh punya ini, berarti aku nggak harus ada ini. Karena kan kalau sama nanti yang pelanggannya ya udah di sana juga ada, kenapa harus ke sini gitu kan. Tapi Iya, kalau benar. kita beda, ya mereka bakal datang ke sini karena cuma ada di sini gitu. Itu sih. Iya. Berarti memang tadi kan kita udah tahu juga ada kegagalan, pasti ada tantangan. Jadi juga tidak menuntut ya bahwa kalau ibu tuh masih bisa belajar, masih bisa berbagi ya Kak ya. Benar Dan banget. belajar sekarang tuh udah media sosial udah banyak sekali. Iya, Info-info sudah banyak kan gitu. benar. Nah Kak, jadi aku punya games gitu. Jadi di sini nanti ada 3 ya kartu ini. Oke. Aku acak aja gitu ya. Kita seru-seruan. Game apa nih? Aku yang acak deg-degan. ya gitu. Ini ada 3 pilihan. Nanti Kakak boleh ceritakan pengalaman atau apapun ya tentang yang Kakak pilih ini. Di sini ada pahit, manis dan tidak terduga. Tapi aku nggak tahu ya Kakak dapat yang mana. Gimana nih? Aku milih gitu ya. Iya, boleh milih satu. Oke, aku ambil ya. Iya. Oke. Oke. Dapatnya apa? Boleh liatin kamera? Tidak terduga. Oke, jadi apa hal yang tidak terduga selama Kakak menjalankan bisnis ini? Hal yang gak keduga itu diakui sih. Maksudnya kita bukan harus validasi ya, lebih ke karya kita diakui sama mereka gitu. Jadi ada satu spot-spot kita itu ternyata mereka seneng gitu. Oh ternyata di sini nih kafenya estetik misalnya. Ternyata yang ngerjainnya si ini gitu. Jadinya hal-hal kayak gitu tuh bikin kita kayak gimana ya, bukan ngerasa jumawa ya, tapi lebih ke ya Allah ternyata pas aku udah memulai ternyata diakuin tuh seseneng itu gitu loh. Itu sih, dan dikenal banyak orang juga. Dikenal banyak orang. Ya benar. Kalau misalnya hal tak terduganya seandainya yang tidak baiknya apa? Yang tidak baik ada hatersnya. Oh iya. Iya, nggak nyangka kan. Oh jadi kalau bisnis kayak gini kita juga ada haters yang komennya atau kayak apa? Yang komen dan adalah omongan-omongan gak enaknya lah gitu. Itu cara nanggapinnya gimana? Awal-awalnya aku tuh mentalku down banget. Jadi kayak sempet hari dimana aku kayak aku nggak mau ngurusin lagi. Kayak takut, rasa takutnya tuh lebih gede kan. Terus cerita lah sama suami, aku harus kayak gimana ya dikatain ini. Terus katanya, kamu lihat aja tuh artis-artis pada kayak mempan di komen ini komen itu mah, mereka santai aja. Kenapa kamunya baru di komen segini tapi udah takut gitu. Iya. Gitu Jadi sih. memang bisa kita simpulkan ya kalau misalnya ada hal-hal yang tidak terduga terjadi dalam kehidupan kita Iya, juga bener mampu banget. untuk melaluinya. Oke, kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di podcast Rumah Kita. Setiap rumah punya cerita.
Kembali lagi, sekarang kita sudah ada di segmen 3 Ruang Tengah di podcast Rumah Kita. Setiap rumah punya cerita. Kita bersama lagi ya, sama Kak Bella lagi, kita perkenalan lagi agar tidak lupa Bertemu gitu lagi. ya. Dia pada segmen ini Kak, aku kayak pengen kita di titik ini nih Kakak kayak mungkin bertanya ya ke diri Kakak gitu, apa sih yang sebenarnya pelajaran yang bisa aku dapetin selama aku bisnis ini. Tapi satu hal yang pengen kayak aku tuh Kakak tuh ngungkapin sejujurnya gitu ya. Kalau bisa kita tarik lebih dalam, jauh dalam lubuk hati Kakak gitu. Ada nggak sih kesalahan-kesalahan terbesar yang menurut Kakak, aduh setelah aku jadi ibu pembisnis nih, aku salah nih tentang ini. Ada nggak? Apa itu? Ada banget sih. Jadi yang kejadian waktu itu kesalahan terbesar aku ya. Kan kalau kita memilih bisnis dan menjadi ibu nih, kita harus memilih tuh ketika anak sakit. Jadi waktu itu si abang umur 3 tahun kalau nggak salah. Dan itu aku lagi ada jadwal di luar, lihat cek-cek rumah klien juga. Nah dia lagi sakit. Kebetulan aku tinggalin gitu sama pengasuhnya gitu. Tinggal sama pengasuh. Aku pikir ya udah sih sakit flu biasa gitu. Ternyata enggak seremeh itu. Ternyata sakitnya itu tahu pneumonia enggak? Pneumonia itu paru-paru basah ya gitu. Nah ternyata separah itu dan dia udah di tahap yang panas, terus batuk-batuk nggak berhenti, tiba-tiba di opname. Jadi waktu itu aku nggak langsung pulang ke rumah karena dia langsung dibawa sama papanya. Jadi langsung ke rumah sakit dan di opname itu selama berapa hari waktu itu, hampir seminggu lah. Dan kondisi aku juga lagi hamil gede, hamil anak kedua. Aku merasa bersalah banget karena meninggalkan dia ketika dia sakit. Jadi kalau sekarang itu kalau dia sakit, ya udah siapin obatnya, terus aku lihat cek kondisinya, kalau memang bisa ditinggal aku tinggal, tapi kalau enggak aku jagain dan aku tinggalin pekerjaan itu. Tapi di titik yang Kakak kan aku juga seorang ibu ya Kak, sering banget ngerasa bersalah, apalagi kalau misalnya kita tidur ya malam gitu ya, anak udah tidur duluan tuh, kalau kita natap muka anak kita tuh kayak aduh Ya, apalagi salah nggak ya hari ini aku ninggalin kerja gitu ya dengan banyak kegiatan gitu. Kalau dari Kakak tuh, menurut Kakak sekarang ya, dengan kesalahan yang menurut Kakak kesalahan ya itu, ada nggak sih yang berubah dari diri Kakak sebagai ibu gitu? Ada sih. Maksudnya kan kesalahan itu kan jadi kita banyak belajar gitu kan. Oh ternyata ketika anak sakit kita nggak boleh asal pilih gitu kan. Berarti harus kita pertimbangkan dulu. Ketika dia sakit kita cek lagi, terus baru kita tinggalin memang kalau bisa. Dan itu merubah diri aku untuk lebih aware lagi sih terhadap kondisi anak. Jadi dicek bener-bener, jadi nggak asal tinggal aja kalau mau kerja gitu sih. Jadi mungkin ya untuk semua keluarga kita yang menonton gitu ya, jadi ibu itu tuh peran yang sangat complicated gitu. Jadi kalau misalnya lihat sekarang mungkin Kak Bella ya, sosok yang perempuan yang hebat, menjadi narasumber dimanapun, mungkin orang akan mikir oh dia inspirasi nih, penuh dengan hal yang bermanfaat gitu, dia enak, dia punya bisnis. Tapi lihatlah gitu, kalau di belakangnya tuh kita punya kesedihan dan penyesalan yang mungkin sampai pada saat ini nih ya diceritakan kan gitu. Mungkin itu kejadiannya udah berbulan-bulan yang lalu. Udah 1 tahun sih. Nah udah 1 tahun tuh masih dianggap kesalahan loh. Jadi mungkin kita untuk lebih apa ya, ketika kita bertemu dengan ibu-ibu yang di luar sana lah gitu ya, kita juga mungkin mencoba untuk menjaga lisan kita agar tidak menyakitin siapapun, bukan hanya ibu ya, ayah atau siapapun manusia lainnya gitu ya. Enggak ngejudge sih lebih tepatnya. Kadang-kadang ada kan yang anaknya ditinggal-tinggal nih, padahal kan itu buat anaknya juga ya gitu. Jadi kalau seandainya ini kan kita udah bahas nih kesalahan Kakak mungkin sebagai ibunya gitu. Nah kalau dalam bisnis ada nggak kesalahan terbesar gitu? Apa kayak milih karyawan tuh susah banget kan, ini pertama kali ya kalau untuk kafe gitu. Ada nggak kesalahan terbesar? Kesalahan terbesar tuh salah memilih partner bisnis sih. Wow. Itu kesalahan. Ini nggak apa-apa diceritain gitu. Enggak ceritain secara rinci ya, maksudnya tapi untuk pembelajaran keluarga kita juga di rumah. Jadi kalau kita dalam memilih partner bisnis tuh kita nggak bisa langsung oh ya dia cocok nih buat aku gitu, buat partner bisnisku. Karena itu akan merugikan kita banget. Dan nggak hanya merugikan secara material ya, moral juga. Apalagi
terkait uang. Iya. Jadi hubungan kita jadi nggak baik-baik gitu kan. Padahal yang dulu awalnya kita berteman baik, malah jadi nggak baik-baik akhirnya. Silaturahminya jadi terputus. Itu sih kesalahan terbesarnya. Nah, kalau untuk bisnis ini sendiri gitu ya, peran suami kakak tuh apa sih dalam kehidupan kakak? Semua sih, partner bisnis iya, partner hidup iya, teman main semuanya. Jadi beliau itu benar-benar support aku dari segi apapun, baik itu modal, terus secara mental aku juga disupport, terus beliau juga guru terbaik aku lah buat ngarahin aku ke hal-hal yang baik gitu. Itu sih. Pernah nggak ada titik sama suami tuh kayak ini ya? Karena kan orang kadang bilang gini, cewek tuh kalau punya duit tuh egonya tinggi gitu, nggak menghargai suami lagi. Pernah nggak ada di titik yang ngerasa, oh ya, nih aku nih owner cafe nih aku gitu kan. Kalau pulang ke rumah kita kayak owner nih aku gitu. Pernah kayak ngerasa tinggi, ngerasa soan gitu kan. Aku nih bisa loh tanpa kamu. Pernah di titik itu sampai kita berantem gede itu pernah. Jadi kita kan kalau udah dikenal banyak orang gitu ya, ngerasa aku nih pinter, aku nih diakuin, aku nih keren gitu. Sama suami jadi kayak sok-sokan gitu. Padahal kan jauh di bawah itu, kita tuh ibaratnya masih di bawah dia gitu kan. Dari segi apapun gitu. Itu sih pernah, tapi alhamdulillah dia sih selalu ngarahin yang baik-baik gitu. Kalau misalnya kan suami udah selalu support nih Kak. Kalau untuk bisnis dia ikut andil nggak ngurusin dan segala macam? Ikut andil, karena yang semua pengambilan keputusan itu beliau sih. Ada bagi peran gitu nggak? Apa dia jadi ininya gitu? Ada. Aku sebagai manajernya atau CEO-nya, dia sebagai ownernya sih, yang komisarisnya lah ibaratnya. Jadi semua keputusan itu beliau yang ambil. Nanti aku tinggal laporin, ini hari ini ada gini-gini nih, menurut kamu gimana? Bagusnya kayak gimana gitu. Nanti aku yang laporan gitu. Nah Kak, kan kita kan maksudnya bahas suami dan istri lah gitu ya. Berarti kan kita tahu ya, ternyata kalau menikah itu tuh kita butuh partner yang menjadi tim gitu ya. Kalau misalnya kalau kakak sana sekarang masih gadis gitu, pernah punya ekspektasi nggak kalau bakal punya pasangan yang sesuportif ini? Enggak sih sebelumnya, enggak pernah terbayangkan sih bisa dapat pasangan yang sesupport ini. Lebih ke bertumbuh bersama nggak sih kalau kita pasangan ini, karena kan mungkin pas pacaran dulu, karena aku cukup lama kan, kamu tahu sendiri kan aku pacaran cukup lama gitu kan. Nah jadi lebih ke bertumbuh bersama. Jadi kesalahan-kesalahan yang lalu itu kita pelajarin gitu, gimana sih, apa ya yang kurang ya, kita harus ngapain ya, kalau kayak gini salah kita harus ngapain gitu sih. Nah berarti juga nih kakak setuju nggak sama statement orang katanya kalau perempuan tuh menikah gitu ya, menikah cepat, kakak kan menikahnya umur 24 tahun kan, nikah muda gitu, orang banyak bilang karirnya pasti hancur nih, ini pasti nggak jadi apa-apa, cuma ibu rumah tangga doang gitu. Kakak setuju nggak dengan statement itu? Enggak sih, semuanya tergantung orangnya, enggak sih, tergantung pribadi orangnya. Kalau dia nikah di umur muda dan dia bisa kreatif, inovatif, bisa kok. Ada juga yang mungkin cuma tamatan SMA atau nggak lulus sama sekali, tapi dia punya usaha yang nggak diduga-duga sama orang, nggak expect lah orang dia bisa punya usaha itu. Banyak kok ibu-ibu di luar sana yang bisa juga ya. Iya. Nah jadi ada nggak kakak tuh bisa ngasih tips nggak, misalnya untuk ibu-ibu sekarang kan mungkin ada yang jadi ibu rumah tangga yang nggak tahu ngelakuin apapun gitu ya. Jadi baiknya kalau memulai bisnis itu apa yang harus dimulai? Misalnya dia nggak ada modal nih Kak, apa dulu deh yang harusnya gitu? Untuk ibu-ibu di luar sana, yang pertama itu ya kita minta support suami lah, ridhonya suami. Karena kan hal apapun yang kita lakukan itu kalau nggak ada ridho suami, yakin deh Allah tuh nggak kasih jalan gitu. Jadi yang pertama kali itu support suami. Terus yang kedua baru deh passion kita sukanya di mana nih. Yang kalaupun nggak ada modal, kita gimana nih caranya nggak ngeluarin modal tapi kita bisa jualan lah. Ada kan yang jualan dari, tahu nggak sih apa, kayak gelang kecil-kecil gitu. Iya. Itu kan kerjanya di gitu rumah ya. Tapi bisa nggak laku atau ada yang beli? Bisa. Kan semuanya dimulai dari diri kita dulu. Pengen nggak memulai. Tapi kalau kita juga cuma dalam pikiran ya nggak bisa mulai, nggak bisa jalan.
Nah, kan berarti kan kakak kan mengikuti teknologi sekarang gitu ya. Nah, menurut kakak seberapa besarnya dampak teknologi ini terkait untuk marketing gitu ya? Mungkin kan banyak orang sekarang nih bingung kak marketingnya. Apakah aku harus bayar influencer ataukah aku harus sendiri? HP ku nih HP misalnya HP gimana gitu ya, gak bagus videonya buram gitu. Kalau kakak sendiri gimana caranya marketing itu tuh bisa sampai ke customer walaupun kita tuh seadanya gitu? Mungkin lebih ke cari hal yang unik dan menarik. Jadi meskipun HP kita ibaratnya cuma kentang gitu kan, nggak bagus-bagus banget hasil videonya. Tapi kalau kamu nyiptain hal-hal yang unik dan menarik buat ditonton, bisa kan kalau zaman sekarang itu di aplikasi apa gitu bisa FYP gitu kan. Nah, bisa dari situ. Bisa untuk belajar ya gitu. Bener. Nah sekarang aku ingin membawa kakak tuh kayak di sebuah perjalanan gitu tanpa peta gitu. Kita bertanya-tanya lagi kak, kakak jawab cepat gitu ya. Kakak memilih jalan ramai atau jalan sepi? Jalan sepi. Berhenti sebentar atau lanjut meski ragu? Lanjut sih. Bekal cukup atau bekal minim? Bekal cukup. Sendirian atau bersama orang lain? Bersama orang lain. Kenapa? Ya aku bilang tadi kalau tanpa suami mungkin aku gak bisa di titik sekarang. Iya gitu. Itu dalam banget ya. Iya. Kok gak sama. Oke baiklah teman-teman, itulah kita di segmen Ruang Tengah. Kita sudah banyak lagi pembelajarannya. Kita akan ke segmen selanjutnya. Tetap di podcast Rumah Kita. Setiap rumah punya cerita. Selamat datang, dan ini adalah segmen terakhir kita di Rumah Kita. Setiap rumah punya cerita. Nah kak, jadi kan kita tadi dari segmen ke-1 tuh udah banyak membahas ya tentang bisnis gitu, tentang perjalanan menjadi seorang ibu, dan juga ada banyak tantangan dan kesalahan-kesalahan terbesar gitu ya, pasti ada gitu. Nah sebenarnya aku tuh pengen tahu kalau untuk anak-anak gitu ya, kakak tuh kayak pengen gak sih kalau anak-anaknya tuh ngikutin jejak kakak kalau sekarang ya, atau kayak yaudah deh bebasin mereka untuk menggapai mimpinya sendiri gitu? Kalau untuk anak sih sebenarnya kita berdua, aku sama suami itu lebih ke ngebebasin sih. Jadi nanti untuk kedepannya mereka mau apa itu tergantung pilihan mereka. Cuma kita diarahin maunya kayak gimana. Tapi sekarang itu kita udah mulai ngasih apa ya, sedikit gambaran lah ke mereka tentang bisnis juga kan. Jadi mereka tahu, seenggaknya mereka tuh ada pilihan nanti, oh ternyata jadi kayak mama atau papa seru juga nih gitu. Jadi ada pilihan-pilihannya gitu. Nggak cuma stuck di misalnya entah pilot, entah dokter gitu kan. Tapi pengen juga nih nyoba kayak orang tuanya, pengen jadi pengusaha juga gitu. Nah berarti setelah kakak jadi pengusaha ini, berarti kakak udah tahu kan kayak gimana caranya nih kalau anak yang mau turun bisnisnya kayak udah punya kiat-kiatnya gitu ya. Kayak aku kan kak punya anak 2 ya, satu Bujang, Aulia, dan satu Hana. Ini kayaknya mereka kan sekarang juga masih kuliah gitu. Sebenarnya aku kan bingung ya, kadang orang mikir kayak aku kuliah aja nih belum tahu kan loker juga gak susah gitu ya. Nah mungkin mereka akan terjun bisnis, dan kan aku gak punya basic bisnis gitu. Kalau dari kakak ada gak yang bisa dikasih pelajaran, oh ternyata harus kayak gini dulu mulainya gitu? Kalau untuk si Hana ya, si Hana kayaknya sih lebih ke pengenalan gimana cara menjual sesuatu ya. Maksudnya Hana misalnya sukanya apa nih, misalnya sukanya boneka teddy bear gitu kan, ngoleksi gitu ya kan. Kan ada yang namanya kadang-kadang koleksi itu bisa terlihat mahal juga kan. Nah bisa diajarin juga tuh gimana caranya, ini Hana bonekamu ini ketimbang numpuk di rumah atau di kamar, gimana caranya buat kamu
ngasilin uang gitu. Mm-mm. Entah disewa buat jadi spot foto ya enggak sih, Mm-mm. atau disewa untuk hal-hal lain lah. Mm-mm. Biasanya ada kan studio-studio yang pengen pakai hal-hal itu kan, kayak misalnya lucu juga nih foto di teddy bear yang banyak gitu. Mm-mm. Nah bisa sih diajarin hal-hal kayak gitu si Hananya, dikenalin lah gitu. Daripada nanti hobinya malah bukan jadi untung malah jadi buntung. Iya benar juga. Iya. Nah jadi ternyata memang bisa juga kayak itu tadi ya, bisa Mm-mm. untuk sewa atau spot foto. Mm-mm. Nah kalau spot foto, kan aku baru inget ya, ternyata kan di kafe kakak tuh banyak banget spot foto dan rutin berganti ya, rutin banget. Iya, Ini benar. emang orang dekor banget, rutin terus mengganti itu. Itu tuh kenapa ya kak harus spot fotonya gitu yang diganti terus? Jadi kan kalau kita mikirnya ada yang zaman sekarang itu kan mereka lebih suka pakai influencer kan. Iya. Nah aku tuh mikirnya setelah aku pelajarin, kayaknya pakai influencer itu kadang-kadang ada yang namanya beli viewers atau beli followers gitu kan. Karena nggak worth it, nggak works gitu. Tapi kalau kita ganti view-nya atau spotnya, jadi mereka punya hal-hal baru yang buat mereka tertarik buat ke tempat kita. Ada nih yang baru nih di misalnya di tempatku gitu. Jadi mereka datang terus berfoto-foto, diupload, rame ya. Yang lain udah pasti nanya kan, itu di mana? Itu di sini misalnya, pada datang gerombolan nanti. Nah itu kan produk kita juga terjual secara nggak langsung, ya kan? Makanya lebih proper sih, lebih ganti spotnya. Jadi ada hal-hal baru dan ngedatengin juga pelanggan-pelanggan baru yang belum tahu sebelumnya gitu. Kalau untuk ide-ide spot fotonya itu dari mana? Aku biasanya lihat di aplikasi namanya itu Pinterest. Dan di situ kan agak lumayan estetik ya. Dan itu biasanya bukan dari Indonesia sih, lebih ke luar negeri yang banyak masuk ke situ. Nah kalau kita cari referensi di tempat yang berbeda kan, otomatis nanti ada hal-hal baru yang muncul. Oh ternyata ini sama ini dipaduin cocok nih gitu. Jadi dari sosial media sih tetap harus dicari dari situ, terus dari aplikasi Pinterest itu. Nah terus lihat-lihat juga coffee shop yang ada di luar atau di luar Bangka gitu. Apa nih yang lagi mereka gali atau lagi potensi apa nih yang lagi mereka kembangin gitu. Nah jadi kalau menurut kakak sendiri, ternyata spot foto sama penjualan itu balance nggak? Atau orang ke kafe kakak cuman oh udah foto aja gitu? Balance sih. Karena kan kalau orang udah foto otomatis mereka beli produk kita kan. Kalau misalnya kita ada pengenalan produk baru kan otomatis mereka pasti akan coba gitu. Nah situ secara nggak langsung marketing kita juga jalan. Jadi di bagian kasirnya nanti ngejelasin, mereka datang karena mau berfoto, karena spot baru kita tadi, si kasirnya ngejelasin, Kak kita ada menu baru nih, ini. Otomatis kan kalau kita udah ditawarin kayak gitu, mau nggak mau beli nggak sih? Kalau kita yang nggak enakan ya misalnya, Kak ada menu baru nih, minuman ini nggak enakan nih, ya udah deh coba gitu kan. Secara nggak langsung terjual kan produk baru kita tadi tanpa kita harus memakai si influencer itu tadi kan. Kalau dari aku ya gitu. Yang kakak bilangnya tadi tuh kayak sama yang aku baca ya. Ada beberapa kayak penelitian itu yang aku baca tentang marketing ya. Karena memang di satu ibu ini takut tapi juga belajar marketing sedikit gitu. Ternyata memang kalau sekarang itu ya di dunia gitu, kalau membuat usaha baik apapun itu kafe itu jadi menciptakan kayak memorable gitu loh Kak. Nah itu yang diterapkan sekarang itu namanya adalah 6.0 experiential marketing. Dimana itu tuh kayak kita tuh menciptakan pengalaman secara nggak langsung. Itu Kak Bella nerapin itu loh, padahal nggak pernah ya baca jurnalnya. Nggak pernah sama sekali, aku baru tahu dari sini, dapat ilmu baru aku. Jadi Kak, kalau kita bahas tentang marketing ini lagi, kalau menurut Kakak nih, dengan marketing yang sekarang tuh kayaknya apa-apa harus FYP, apa-apa harus FYP gitu ya. Kalau Kakak memang harus mengejar engagement FYP itu atau apa? Itu jadi salah satu faktor sih sebenarnya. Tapi kan yang kita fokusin juga mereka inget sama kita. Jadi lebih ke positioningnya. Kan marketing udah jalan nih, tapi positioningnya nih, target market kita tuh siapa. Kalau aku ya cewek-cewek estetik yang suka foto dan mereka lebih suka naikin, ibaratnya aku harus naik nih di sosial media gitu. Otomatis kan ketika udah kita buka spot baru, mereka langsung datang, langsung foto, langsung up ke sosial medianya FYP. Nanti
teman-temannya nanya, ayolah ajak aku ke situ, pasti kan dia ya udah deh aku ajak lagi, datang lagi, terus ngikut lagi, nyobain menu kita lagi, itu sih. Jadi semakin banyak follow ya Kak. Mungkin followers kakak kan udah naik ya dari awal berapa nih? Jauh banget. Jauh banget. Beneran deh. Jadi dulu itu kita 1000-an. Sekarang udah mau 6.000. 6.000. Itu organik, nggak beli sama sekali. Jadi itu dulu media sosialnya memang udah nama bisnis Iya, sekarang? yang sebelumnya. Yang sebelumnya dijalanin lagi. Terus kita kan rebranding ya. Rebranding jadi langsung naik, bener-bener sekarang udah mau 6.000-an. Udah 6.000-an. Iya, itu organik, nggak beli sama sekali. Jadi emang faktornya juga karena spot foto tadi. Bener, ya. ngaruh banget. Oh, seluar biasa itu. Iya. Jadi mungkin kebanyakan juga menurut aku seotentik itu ya, teman-teman foto itu. Nah Kak, kan kita tadi udah bahas juga ya tentang foto. Jadi kan kita kan udah aku bilang ternyata marketing sekarang itu memorable. Iya benar. Nah Kakak kan sebagai perempuan gitu ya, kan kita tidak ingin hanya diingat sebagai berkesan memorable-nya aja gitu ya. Pasti kakak tuh juga pasti punya satu sisi yang kakak tuh memorable kakak tuh adalah rumah kakak gitu, gitu kan. Nah jadi kalau dari kakak sendiri gitu ya, untuk semua dari perjalanan usaha ini gitu, kalau kakak tarik ke belakang lagi gitu, ada nggak sih orang yang kakak tuh anggap tuh sebagai rumah gitu? Orang yang aku anggap, entah orang tua, entah ibu, entah ayah, entah suami gitu. Kan kadang kita percaya ya Kak ya, ibu tuh kan juga pasti lelah, ada capeknya. Dan aku tahu banget pasti kakak sering juga nangis-nangis diam-diam ya gitu. Capeknya gitu. Dan kita kan selalu jadi pusat tempat orang, oh ya aku ibu nih, kita jadi pusat, kita jadi rumah. Tapi pernah gak sih orang bertanya, ibu tuh rumahnya siapa ya gitu? Kira-kira bagi kakak gitu, rumah seorang Kak Bella nih siapa? Suami ya, lebih ke suami, karena semua yang tercurahkan itu ke beliau. Jadi sedihnya, senengnya, terus supportnya semuanya beliau. Jadi kalau dibilang lebih takut kehilangan ya takut kehilangan suami lah. Karena kan kalau nggak ada suami itu rasanya kosong nggak sih? Karena kita udah bareng-bareng, bangun bareng, berkembang bareng, susah senengnya sama-sama gitu. Jadi lebih ke mencurahkan semuanya itu ke suami semuanya. Nih, kami memberikan kakak kesempatan ya di podcast Rumah Kita ini untuk kakak mengungkapkan ya beberapa kalimat gitu ya, pesan ke suami. Mungkin belum ngucapin terima kasih karena gengsi ya, karena istrinya digengsi banget ya, terima kasih ya gitu ya. Untuk kali ini kita pengen banget dengar ucapan terima kasih kakak untuk seseorang yang kakak sebut rumah. Waduh, jadi malu. Boleh siapin tisu mungkin. Terima kasih banyak buat suamiku yang mungkin aku ini istri yang masih banyak kurangnya, apalagi buat anak-anak, buat jadi ibu mungkin masih banyak hal-hal yang harus dipelajarin dari suamiku. Dan terima kasih untuk supportnya selama ini, baik dari segi modal, terus mental, semua yang diarahin. Dan meskipun terkadang kita sering berantem bareng gitu kan, sampai kayak nggak mau tegur-teguran gitu. Dan terima kasih untuk semua yang udah dikasih ke kita selama ini, sama anak-anak, sama aku. Semoga suamiku sehat selalu, terus sukses dan bisa menjadi satu lebih ke tempat untuk kita pulang. Yang itu tadi rumah kita gitu. Nih kok aku jadi suami aku menangis ya di pojokan. Dan Kak Bella satu hal yang ingin aku tahu, dan percayalah kakak tuh kayak seorang perempuan yang sangat hebat. Dan aku yakin suatu saat dua anak kakak tuh akan menjadikan kakak tuh seorang role model. Jadi kalau ditanya siapa role model yang ingin diikutin, ya jawabannya pasti Kak Bella. Kakak tuh udah perempuan yang hebat dan sudah menginspirasi orang-orang banyak di sini, khususnya untuk keluarga kita. Jadi untuk teman-teman semua di keluarga kita, untuk kali ini mengajarkan kita bahwa ya untuk berani melangkah ya, walaupun sebagai ibu tuh tidak menutup kemungkinan untuk kita berhenti bermimpi mulai dari rumah. Dan jangan lupa untuk mengikuti di semua laman kami di TPRI Bangka Belitung, mulai dari Facebook, Instagram, dan TikTok. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Dan boleh banget kalau ada ide
atau mengundang narasumber siapa yang menurut kalian menginspirasi ibu, orang tua atau siapapun, boleh banget di komen untuk kami undang ke sini. Sekian dari saya Bunda Merin, sampai berjumpa di podcast Rumah Kita. Setiap rumah punya cerita.